eh, takut suami bagaimana karena kan istrinya tidak bisa melihat bagaimana keadaannya. Nah, itulah kecemasan-kecemasan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani di channel Cerita Akti. Untuk pemirsa di rumah yang belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan klinik herbal yang sudah berdiri sejak 25 tahun lamanya. Akti singkatan dari Aquater Terapi Indonesia. Nah, Akti ini dia fokus pada pengobatan infeksi TORCH, yaitu tokso, rubella, CMV, dan herpes yang merupakan gabungan dari parasit dan virus. Nah, infeksi TORCH ini dia bisa menyebabkan gangguan pada kehamilan seperti sulit hamil, gagal hamil, dan bisa menyerang juga pada persyarafan mata, otak misalnya. Nah, kali ini ada yang spesial bahwa saya akan menampilkan sebuah cerita tentang kasus yang menyerang pada mata. Nah, infeksi TORCH pada mata bisa menyebabkan mata menjadi buram hingga ujungnya akan menyebabkan kebutaan. Nah, ini sangat menarik ya. Semoga bisa menjadi inspirasi Bapak dan Ibu sekalian yang sedang mengalami kasus yang mungkin sama dengan pasien yang akan menceritakan kisahnya. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Budari. Saya adalah pasien TOS pertama yang terkena mata. Kira-kira saya terkena itu tahun 99-2000. Gejala awalnya bahwa saya itu sering pusing, sering sakit kepala. Kemudian lama-lama hidung saya yang sebelah kiri tersumbat, tidak bisa bernapas ya, yang jelas sebelah kiri itu tersumbat. Kemudian lama-lama telinga saya berdenging. Nah, ini sudah saya pergi ke dokter, tapi tidak ada hasilnya untuk sakit kepala, kemudian telinga berdenging, dan hidung saya yang sebelah tersumbat. Adapun kemudian saya lama-lama mata saya kalau melihat cahaya di luar itu ada bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam seperti tinta yang tebal. Kemudian kalau masuk rumah itu serasa gelap. Kalau lihat lantai serasa terbelah. Kalau jalan ke unda-undaan gitu, itu juga merasa seperti jauh tapi sebenarnya terdekat. Nah, itu gejala yang paling sangat saya khawatirkan ya adalah pas saya waktu sedang duduk di depan ada suami, ternyata saya tidak melihat suami saya. Nah, itu baru saya menyadari betul bahwa ini sudah sangat mengganggu sekali. Akhirnya saya ke dokter. Nah, waktu ke dokter, kemudian saya disarankan untuk periksa lab. Saya pasien Dr. Sakunta Hija di Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center. Saat itu saya bertanya kepada dokter, kenapa saya sakit mata tapi diminta untuk tes laboratorium. Saat itu Dr. Sakon itu mengatakan bahwa kemungkinan saya terinfeksi oleh tokso. Nah, saat itu saya begitu kaget sekali karena saya pernah baca kalau tokso itu tidak bisa disembuhkan. Ya, karena itu sepulang dari rumah sakit dan kemudian saya tes lab dan benar bahwa positif saya ada tokso itu 196. IgG-nya 196 dan IgM-nya itu negatif. Nah, kalau dipikir-pikir saya juga bingung penyebabnya apa. Kenapa saya bisa kena tokso? Karena saya di rumah tidak ada kucing. Nah, ternyata dari keterangan dokter itu IgG itu adalah infeksi lampau.
Dokter juga tidak tahu lampunya itu seberapa lama, tetapi saya berpikir bahwa kemungkinan saat saya kecil orang tua saya menyukai dengan burung-burung, unggas-unggas yang dipelihara di rumah. Yang kedua, setelah saya menikah, saya suka tanam-tanaman, jadi sehingga saya sering megang-megang tanah, megang-megang pupuk dan sebagainya. Nah, itu saya akhirnya menemukan kemudahan besar karena hal itu. Kemudian mungkin saya juga makan kurang bersih, cuci tangan kurang bersih, kurang matang kalau misalnya menggoreng atau apa, makan daging. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya. Nah, kemudian akhirnya kapan saya ketemu Pak Juanda sehingga bisa alhamdulillah mata saya itu sembuh dengan minum obat aquaterapi ini. Singkat cerita, saya sedang pergi ke Bogor, kemudian pulangnya saya mampir ke tempat saudara, kemudian masuk ke rumahnya, dan di situ ada acara intip di RCTI. Saat itu Pak Juanda sedang memperagakan atau sedang mengisi acara intip. Nah, disitulah Pak Juanda mengatakan bahwa toksoplasma, rubella dan sebagainya. Saya langsung mengatakan bahwa ya Allah, ini dah obat saya yang saya cari-cari berbulan-bulan, pakai obat apa sehingga tokso saya, mata saya bisa sembuh. Nah, akhirnya dari situ saya mencoba mencari telepon, ya, mencari nomor telepon dari Pak Juanda. Tetapi sebelumnya, sebelum saya ketemu dengan Pak Juanda ini, sebelum saya melihat TV, bahwa setelah saya divonis kena toksoplasma itu, saya memang langsung kembali ke Allah, ke Tuhan saya, bahwa semua ini terjadi mungkin ujian dari Allah, sehingga saya mencoba untuk bersolat, berdoa semaksimal mungkin, sehingga saya diberi petunjuk, dibimbing, sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak Juanda. Akhirnya saya berobat ke Pak Juanda, alhamdulillah dengan minum obat aquaterapi ditambah dengan dipijit ya, fisioterapi. Alhamdulillah mata saya dalam waktu sebulan minum itu sudah titik-titik hitamnya sudah mengecil, sudah pecah-pecah. Dan 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah sudah negatif. Tetapi saya tidak berhenti karena saya ingin sebagai treatment, sebagai apa ya, pelengkap, bahwa akhirnya saya sampai 7 bulan minum aquaterapi. Habis itu saya tidak minum lagi. Kemudian pada saat masih gejala awal, saya memang tidak cerita kepada suami saya karena saya pikir sakit kepala, kemudian itu sudah biasa ya, jadinya saya tidak cerita. Kemudian akhirnya nyerang ke hidung saya sebelah kiri itu benar-benar suka buntet, tidak bisa bernapas. Itu juga saya belum cerita. Kemudian terakhir itu saya telinga berdenging. Karena telinga saya berdenging sekali, saya nangis waktu itu karena memang bingung ya, sakit sekali karena saya tutup pakai bantal, tidur nggak bisa karena sudah pada saat itu sudah kencang sekali suara di telinga saya. Nah, dari telinga saya ini saya baru cerita kepada suami saya. Akhirnya saya berobat ke dokter THT, ke dokter saraf, kemana-mana. Beliau dokter saraf, dokter THT itu namanya dokter Azwaldi, di praktek di Rumah Sakit Pasar Rebo. Saya periksa ke dokter di Menteng, diperiksa semuanya bagus. Kemudian akhirnya saya kembali lagi ke dokter awal, dokter Azwaldi. Beliau mengatakan bahwa sudah Bu, Ibu menyelesaikan saja dengan suara berdenging tadi. Alhamdulillah ya sudah, karena sudah mengatakan demikian, akhirnya saya berbulan-bulan dalam kondisi telinga saya berdenging-denging. Nah, disitulah mulai dari situ mata saya kena bintik-bintik hitam. Kemudian sampai pada saat saya tidak bisa melihat suami saya pas mau berangkat ke kantor. Saya tidak melihat suami saya dalam jarak 2 meter. Saya tidak bisa melihat suami saya. Nah, akhirnya saya bercerita kepada suami saya dan akhirnya saya diantar ke Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center untuk berobat.
Nah, disitulah mulailah saya tahu persis dari dokter Sakunta Hija itu bahwa mata saya kena infeksi toksoplasma. Karena saya pernah baca di toksoplasma itu tidak ada obatnya, saya sempat stres juga, bingung, waduh kalau tidak bisa melihat. Waktu itu saya masih mengajar, kalau tidak bisa melihat bagaimana. Akhirnya saya kembali ke Allah tadi, saya berdoa, mengajak suami untuk berdoa juga, minta pertolongan Allah agar saya diberikan obat alternatif. Saya justru terus terang Pak, kemarin waktu berdoa itu memang begitu, ya Allah saya minta obat alternatif karena dari sisi medis memang tidak bisa disembuhkan. Nah, saya berdoanya itu minta obat alternatif. Nah, alhamdulillah doa saya dijawab dengan perjalanan saya ke Bogor dan ke tempat saudara, kemudian melihat di acara TV itu Intips, alhamdulillah dipertemukan dengan nomor telepon dari Bapak Juanda. Saya berobat dengan Pak Juanda itu Februari tahun 2020 mulai rutin saya ke Pak Juanda. Saya April itu sudah sembuh Pak. Saya tes laboratorium itu 196 toksonya. Waktu itu memang tidak diperiksa CMV rubella karena dokter Sakunta Hija tidak memerintahkan itu. Kemudian saya datang ke Pak Juanda, ternyata saya tetap disuruh suruh periksa tentang CMV dan rubella. Alhamdulillah CMV saya ada, tapi sedikit, tapi rubellanya saya negatif. Nah, dari situ mulai minum bulan Februari. Alhamdulillah bulan Maret itu saya sudah enak, mata saya sudah mulai terang, bintik-bintik hitamnya sudah mulai mengecil, pecah-pecah gitu Pak. Kemudian 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah udah negatif. 4 bulan itu saya sudah enak mata saya Pak. Memang cuman kalau mata itu memang tidak seperti orang hamil, kalau mata itu memang tetap ada bekasnya. Jadi sekarang seperti saya nih, saya kalau di dalam rumah enak nih, tapi kalau di luar karena sinar matahari itu tetap seperti ada bayangan. Misalnya saya melirik ke kanan, nah dia ikut ke kanan, seperti benang tipis gitu. Jadi kalau saya melirik ke kiri juga ikut benangnya itu, tapi itu tidak masalah karena tetap bisa fokus untuk membaca dan melihat benda-benda, tulisan-tulisan. Alhamdulillah saya bisa melihat. Jadi 4 bulan itu saya sudah dinyatakan negatif dari tokso, rubella dan CMV. Ya, benar sekali. Jadi waktu saya tidak bisa melihat suami, kecemasan yang pertama kali itu muncul, waduh saya nggak bisa melihat, bisa buta. Terbukti soalnya dengan ini tuh saya pernah baca orang yang kena tokso, seorang laki-laki yang dia sampai berobat ke Singapura, sampai ke Amerika waktu itu, tapi tetap tidak bisa sembuh. Dan itu dia bercerita di koran itu bahwa dia suka dengan burung dara. Nah, kecemasan kedua otomatis saya tidak bisa kerja kalau mata saya tidak bisa melihat, tidak bisa ngajar. Waktu itu saya ngajar. Nah, ketiga ya pasti takut suami bagaimana karena kan istrinya tidak bisa melihat bagaimana keadaannya. Nah, itulah kecemasan seperti itu. Baik pada ibu-ibu bapak semua, kepada warga bahasa Indonesia yang mungkin saat ini sedang mengalami seperti saya waktu itu, mendapatkan ujian sakit mata atau yang lainnya. Kalau khususnya dalam hal ini karena ada virus tokso yang menyerang mata, maka saya berharapkan jangan sekali-kali untuk berputus asa. Insya Allah ada obatnya. Jangan sekali merasa berkecil hati, karena sebagai manusia kita diwajibkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, dibarengi dengan doa yang banyak. Saya, Ibu Syari Budari, sangat merasa bersyukur atas semua ini, dan saya tidak akan melupakan
Pak Juanda, walaupun Pak Juanda itu adalah makhluk yang diberikan ilmu oleh Allah SWT untuk menemukan obat ini. Jadi saya bersyukur dan sampai saat ini saya mencoba untuk memberikan motivasi kepada teman-teman, kepada putranya teman-teman saya yang kena tokso ini, kena mata terutama. Maka saya mencoba untuk memberikan motivasi, memberikan keyakinan dan mendoakan supaya pasien-pasien yang kena mata ataupun juga yang gagal hamil, sulit hamil akan mendapatkan kesembuhan, semuanya atas izin Allah SWT melalui Bapak Juanda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi kita sudah simak ya bagaimana cerita dari pasien tadi yang akhirnya keluar dari permasalahan infeksi tors yang menyerang pada mata. Sungguh keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan obat ini ya, yang Aquated Therapy miliki saat ini. Nah, semoga Bapak dan Ibu sekalian yang berada di rumah yang memiliki kasus yang sama seperti pasien tadi bisa keluar dari permasalahannya. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan ke channel Cerita Akti ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.